Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, Om Kulum Basuki Langgeng. Salam sejahtera dan salam terbaik untuk pemirsa Semesta TV yang pada malam hari ini kami bertandang di tempat yang sangat luar biasa para pemirsa, yakni tempat bersejarah pada ruang dimensi pada malam hari ini. Semoga tujuan kami dari semua level dan dimensi kehidupan selalu hidup selaras dan harmoni dengan izin dan restu yang widiwasa atau Gusti Engkang Ngatur Jaga. Pada malam hari ini saya ditemani yakni Raden Mas Subro Kastowo, ada Pak Mardai, ada Mas Hafiz. Pada kesempatan malam hari ini kami bertandang di tempatnya Nyai Andong Sari, yakni ibunya Gajah Mada. Semoga kunjungan pada malam hari ini restu leluhur yang bersemayam di tempatnya tempat yang tamat bersejarah ini yakni Gunung Ratu. Semoga apa yang nanti kita sampaikan untuk kalangan publik, panjenengan dapat informasi terbaik dari tayangan kami yakni Semesta TV. Jangan lupa ya para pemirsa, dukung channel kami Semesta TV. Semoga giat kami para pemirsa dapat informasi terbaik dari apa yang kami sajikan. Dan jangan lupa para pemirsa, bantu like, comment, share, dan subscribe sehingga para pemirsa Semesta TV dapat informasi terbaik dari tayangan channel kami. Ikuti giat kami tetap di Semesta TV. Jangan lupa, salam satu nafas dan salam bahagia tanpa batas. Ikuti perjalanan kami tetap di Semesta TV. Selamat malam para pemirsa Semesta TV. Pada season malam hari ini saya bertempat yang sangat luar biasa sekali. Setelah kami izin juru kunci tadi bersama Raden Mas Subro Kastowo bersama tim akan mengupas secara sejarah mungkin ataupun secara energi para pemirsa. Pada malam hari ini saya didampingi dengan narasumber Raden Mas Subro Kastowo. Ya, Sugeng Dalu Raden Mas. Sugeng Dalu Gus. Yeah. Raden Mas Subro Kastowo, ini kan tempat yang sangat luar biasa sekali, penuh syarat makna, penuh sejarah. Dari sisi sejarah, dari sumber, mungkin dari sumber manapun yang jenengan terima, yang jenengan pelajari, ada nggak yang perlu disampaikan terkait sejarah tempat sini? Biar harapan kami dari tayangan Semesta TV ini para pemirsa dapat tambahan informasi terbaik dari tayangan pada malam hari ini. Monggo Raden. Gus, kalau sejarah Gajah Mada itu kan banyak versi. Ya, banyak versi. Dan saya pelajari dari beberapa sumber. Profesor Agus Nyoto itu. Ya, sebagian saya mengambil sumber. Tidak apa-apa, dari banyak sumber literatur kan malah bagus. Bahwa Gajah Mada itu menurut beliaunya memang ya enggak 100%, itu kemungkinan dari sini karena berdasarkan itu penyelamatan Gajah Mada pas ada pemberontakan putih yang menyelamatkan Prabu Jayanegara yang itu disembunyikan di Alas Bedander. Nah, Alas Bedander itu kan wilayah Kabuh itu kan dekat dengan sini kan gitu. Nah, orang menyembunyikan sesuatu kalau nggak hafal wilayah kan nggak mungkin. Betul. Nah, makanya beliau karena kelahiran dari sini, beliau hafal wilayah-wilayah sini, maka Prabu Jayanegara disembunyikan di Alas Bedander yang nggak jauh dari sini. Dan ada juga versi bahwa Gajah Mada itu menurut sejarah yang saya dengar ya, dari sumber dari banyak para sejarawan yang di wilayah sini mungkin bahwa beliau itu adalah putra dari selir dari Raden Wijaya. Tapi ya nggak apa-apa ya, saya nggak bisa menyalahkan karena itu kan pendapat. Iya. Tapi kalau saya sendiri lebih cenderung ke Gajah Pagon. Jadi beliaunya itu putra dari Gajah Pagon dengan Nyai Andong Sari. Dan Nyai Andong Sari sendiri itu kalau saya dengar dari sumber itu
Beliau adalah orang dari Pandaan, Yang putra dari Resi Suryadharma. Gajahpagon itu. Enggak, yang itu yang Andongsari. yang Andongsari. Karena pada waktu Singosari dipimpin Kertanegara, itu kan pemberontakan Jayakatwang. Jawa. Nah, pemberontakan Jayakatwang itu Gajahpagon mengawal Raden Wijaya melarikan diri dari Singosari. Nah, terus larinya ke wilayah Pandaan, dan karena Gajahpagon waktu itu Terluka ya. namanya perang, mengalami luka. Sementara di diobati sama Resi Suryadharma yang ada di Pandaan. Nah, terus setelah berubah di situ, ya beliau diambil menantu sama Resi Suryadharma kan gitu. Nah, akhirnya beliau diambil menantu Resi Suryadharma, dan jenjang mungkin 1 tahun beliaunya Nyai Andongsari hamil. Dan waktu hamil itu beliau hamil, posisi Majapahit itu mulai berdiri kan gitu. Berarti di era di era tahun 1290-an. Kalau berdirinya Majapahit Raden Wijaya berarti nggih. 1293. Nah, setelah beliau kan ikut sama Raden Wijaya, dia diberi tugas menjaga benteng di wilayah Blulu. Sini berarti Blulu sini. Di wilayah Blulu. Wilayah Blulu itu kan nggak jauh dari sini. Dan mungkin di sini dulu itu bukan nama Ngimbang, tapi namanya Modo kan gitu. Kalau Modo itu kan menurut ejaan setelah Sultan Agung, tapi dulu kan Mada kan. Mada, Kampung Mada kan gitu. Terus beliaunya ditugaskan di Blulu, mungkin tinggalnya di sini Gus kan gitu loh. Terus lahirnya Gajah Mada ya di sini, Nyai Andongsari itu. Itu sepengetahuan yang saya ketahui. Mertua dari Gajahpagon itu ada mungkin para resi itu kan orang-orang terpilih ya. Mungkin ada prawaris seperti apa, mungkin ada nggak jenengan? Apa namanya tadi? Resi Suryadharma, Resi Suryadharma. Yang saya ketahui beliaunya itu masih keluarga Arya Wiraraja. Kan gitu. Nah, makanya waktu Raden Wijaya dan waktu pemberontakan Jayakatwang itu, Raden Wijaya melarikan diri sama Permaisuri. Itu sembunyi di Pandaan, itu di Resi Suryadharma ya. Ya kan, sama Resi Suryadharma itu dianjurkan untuk minta perlindungan ke Sumenep, Madura, Sumenep, ke Arya Wiraraja. Minta bantuan karena di sana mungkin lebih aman, dan beliaunya kan strategi perangan gitu kan, beliau lebih pinter kan gitu loh, lebih cerdik. Dan Arya Wiraraja itu masih keluarga sama Suryadharma. Makanya beliau dianjurkan minta bantuan ke sana. Dan Suryadharma sama Raden Wijaya juga masih kerabat juga, sama Arya Wiraraja juga masih kerabat. Termasuk ini Nyai Andongsari ini kok bisa dikemukakan di sini, mungkin jenengan ada tambahan cerita atau bagaimana terkait sejarah tutur tinulak dari warga ini, secara pengetahuan yang jenengan dapat apa, baik secara spiritual, baik secara pengetahuan luas. Kalau Nyai Andongsari ini diyakini kan orang dari sekitar sini dari dulu, dari turun-temurun itu memang sudah diyakini ibunya Gajah Mada, juga diyakini kalau dikebumikan di sini. Nah, terus yang saya kadang-kadang itu masih juga tanda tanya juga nih masalah itu, karena nggak ada bukti-bukti yang istilahnya prasasti atau apa, yang sini kan belum ada yang istilahnya menguatkan lah istilahnya. Ya mungkin itu hanya persepsi dari sejarawan. Mungkin juga karena dulu kan kisah-kisahnya kan Nyai Dewi Andongsari ini kan pelarian, dimusnahkan, diperjalankan di tempat sini. Kalau versi yang lain memang seperti itu karena beliaunya itu kalau versi yang lain kan istilahnya istri selir dari Raden Wijaya.
karena mendapat fitnah dari beberapa selir, terus akhirnya dilarikan ke wilayah sini kan gitu. Itu versi yang lain. Tapi ya namanya saya pendapat kan kok kurang pas kan gitu loh. Karena kalau yang dikatakan bahwa Nyai Andongsari itu adalah Tribuaneswari ya, yaitu kan putra dari Kertanegara. Itu putra dari Kertanegara. Kalau itu kok dia menjadi selir gitu kok kurang pas. Karena beliau putra dari Kertanegara. Karena Raden Wijaya itu menjadi menantu Kertanegara itu dari empat putri dari Kertanegara itu diperistri. Tapi sebenarnya 3, Gus. Yang namanya Tribuaneswari itu utawi nama aslinya bukan, menurut versi mriki kan Andongsari. Tapi sebenarnya Nyai Ratu Wandansari. Wandansari bukan beda orang kan gitu. Nah, Tribuaneswari itu ya kan, itu sebenarnya kan istrinya Ardaraja. Ardaraja itu putra dari Jayakatwang. Ya kan? Putra dari Jayakatwang yang memberontak sama Kertanegara, yang membunuh Kertanegara kan gitu. Jadi karena dia masuk ke Kertanegara, masuk ke Singosari menjadi menantu dari Kertanegara, mungkin ada siasat ingin memberontak ke kerajaan Singosari kan. Makanya dia masuk menjadi keluarga Kertanegara, istilahnya dia sebagai telik sandi atau memata-matai wilayah Singosari kan gitu, agar bapaknya menyerang Singosari itu kekuatannya Singosari seperti apa kan bisa terbaca kan gitu. Makanya Ardaraja disuruh dijadikan menantu sama Kertanegara, istilahnya dijodohkan sama Kertanegara. Itu mungkin ada tujuan Jayakatwang ingin memberontak sama Kertanegara. Karena itu sebenarnya unsur balas dendam, karena Kertanegara itu kan turun dari Kenaro. Kalau Jayakatwang itu kan dari Kertajaya, yang dari Kediri, yang mungkin sampai ke Tunggalametung itu kan dulu sengketa bunuh-membunuh keluarga itu. Jadi ada apa namanya balas dendam. Terus setelah tunggu Raden, sebelum jenengan lanjutkan dulu, Raden, saya tak tanya sama beliaunya, Pak Mardai. Ini kan lama saya nggak ketemu Pak Mardai. Pak Mardai, kalau secara rasa jenengan ini tempat ini seperti apa? Jenengan kan hasil warga wilayah sini toh, kelahiran wilayah sini toh, gitu. Ada nggak yang bisa disampaikan secara rasa lah? Nyaman kah apa? Tetap Pak Mardai, jangan lupa bantu share, komen, subscribe channel Semesta TV. Lanjut. Kalau di sini sih nyaman, tenang, banyak semilir gitu Ya. di gunung. Oke, kalau saya ngomong secara energi, secara rasa, energi ini kan sebenarnya kan leluhur di sini kan, melinggi di sini ini kan, beliaunya kan masih ada secara jasad, mungkin beliaunya sudah kembali ke bumi. Tapi secara energi, saya ngerasa mendeteksi di sini banyak orang-orang istimewa di tempat sini. Baik saya mencium aroma mungkin dari Giri, saya ada rasa kedekatan di sini dengan Giri ini. Mungkin jangan bisa terangkan nggak? Mungkin dari sejarah. Iya. Saya ngerasakan ada detak-detak dari Giri juga. Nanti Biar saya nggak simpang siur. Okay. Jadi kan yang Sri Tribuaneswari atau Wandansari, Nyai Wandansari itu kan ya dikatakan bahwa beliaunya adalah Nyai Andongsari. Kalau saya itu kurang sependapat, karena beliau adalah putra dari Kertanegara. Kalau seandainya dia Kertanegara, dia kan permaisuri. Nah, itu mesti Gajah Mada akan menjadi raja, bukan menjadi patih. Karena itu sudah hukum dari kerajaan. Gitu. Nah, terus kalau Tribuaneswari itu sebenarnya kan istri dari Ardaraja. Setelah Raden Wijaya itu dari menumpas Jayakatwang yang dibantu sama Mongol itu, ya prajurit Mongol akhirnya bisa mengalahkan Jayakatwang, terus mendirikan Majapahit pada tahun 1293, mendirikan Majapahit.
Nah, di saat itu Ardaraja kan meninggal. Nah, Ardaraja meninggal baru Tribuaneswari ini menjadi istri Raden Wijaya. Jadi sedangkan kelahirannya siapa itu Gajah Mada itu kan berketepatan dengan berdirinya apa namanya Majapahit kan Majapahit. gitu. Berketepatan dengan berdirinya Majapahit. Jadi tahun 1293 kan gitu. Nah, kalau Tribuaneswari itu setelah Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit, beliaunya baru dipersunting. Wis rondo gitu loh, rondo dari Ardaraja baru dinikah sama Raden Wijaya. Kan istri Raden Wijaya itu kan yang dulunya kan namanya Narendra Duhita kan yang pertama, terus yang kedua itu Jayendra Dewi Prajana Paramita. Terus yang ketiga itu kan Gayatri. Nah, Gayatri itu yang menurunkan Tribuana Tunggadewi dan di saat perluasan wilayah sampai ekspedisi Pamalayu itu mendapat hadiah dari Sumatera, itu kerajaan Dharma Seraya itu namanya Dara Peta. Nah, Dara Peta ini yang menurunkan Jayanegara dan setelah Raden Wijaya kan diteruskan Jayanegara. Nah, jadi kalau yang saya lebih sependapat kalau Gajah Mada itu adalah putra dari Gajah Pagon. Nah, Gajah Pagon sendiri itu juga putra dari Kartanegara. Karena beliau putra dari Selir. Dari Selir. Terus karena waktu penyelamatan Raden Wijaya itu dari pemberontakan Jayakatwang, ditolong sama Resi Suryadharma itu, akhirnya dia diambil menantu kan gitu, terus terus menurunkan Gajah Mada itu. Nah, kok posisi bisa di wilayah sini? Karena penugasan waktu sudah kerajaan Majapahit berdiri, Gajah Pagon itu ditugaskan untuk menjaga benteng pertahanan yang ada di Blulu. Nah, Blulu kan sama Modo itu kan tetangga. Jadi dekatlah, sangat dekat kan gitu. Itu yang sependapat dari saya. Terus kalau Gajah Mada di sini itu banyak persepsi yang dari para sejarawan itu kalau beliaunya itu karena menyelamatkan Jayanegara kan wilayahnya itu lebih dekat dari sini. Kalau ada yang berpendapat bisa dari sana, tapi kok kurang pas gitu loh. Kalau di sini itu sangat pas sekali karena strategis, terus ya dekat dengan Mojokerto, dekat dengan Majapahit. Terus kalau lihat pohon-pohonnya pun tinggi-tinggi, untuk tulisan nanti melihat kanan kirinya kan lebih luas gitu. Ya, lebih luas kan itu. Masuk akal. Terus beliau lahir bersamaan dengan berdirinya Majapahit. Dia mengamankan Jayanegara, dia diangkat menjadi patih di Kediri. Kan gitu. Terus pengangkatan dari patih Kediri, setelah Jayanegara lengser diganti sama Tribuana Tunggadewi. Karena Tribuana Tunggadewi itu ketika ada pemberontakan Sadeng. Ya, pemberontakan Sadeng itu yang karena dia balas dendam karena kematian Patih Nambi ya kan. Ya, dia dapat bisa menumpas pemberontakan Sadeng. Gajah Mada baru diangkat menjadi Mahapatih. Itu sekitar 1334 dia diangkat menjadi patih Majapahit. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi. Berarti karakter sosok Gajah Mada ini menurut jenengan gitu, menurut sejarah juga nih, itu seorang ilmuwan atau seorang pemikir atau seperti apa nih karakter? Kalau menurut persepsi saya beliau ini tuh lengkap gitu. Ya jago perang, ya jago strategi, ya juga ilmuwan. Makanya dibuat simbol gitu. Ya, dia mengatasi apa namanya, bukan selalu adu fisiknya, juga istilahnya dengan mediasi, dengan dialog, dengan komunikasi, yang bagus, mediasi, yang setahu saya seperti itu.
Dan yang saya itu yang menarik yang Gus tadi cerita bahwa di sini itu Iya, ada saya- keluarga dari Hiri. Saya ngerasa ada energi tarian ke sana kuat. Karena energi ini kan nggak pernah musnah. Karena Mungkin jenengan dari sejarah mungkin pernah mendengar seperti karena itu. gini, saya itu yang saya punya catatan gitu kan bahwa Mbah Sunan Giri itu punya cucu di Cancing. Cancing ini kan wilayah Cancing, Gus. Ini Cancing, terus desa Sendangrejo, wilayah Nimbang. Dan di catatan saya itu ada Mbah Raden Ali Khairul Fatihin atau yang dijuluki Sunan Kulon bin Mbah Sunan Giri itu punya putri yang namanya Nyai Ageng Modo utawi Mbah Sekar Kedaton atau Mbah Sekar Sari kan gitu. Beliaunya itu meninggal di sini kan gitu loh. Nah itu yang sampai sekarang itu saya itu penasaran gimana kan gitu. Iya, Ya di wilayah Cancing. Dan itu yang menurunkan Ronggo Hadi kan gitu. Ronggo Hadi. Bupati Tuban, Bupati Lamongan, Bupati Lamongan yang pertama. Nah, Ronggo Hadi itu sama apa namanya sama Mbah Sunan Prapen karena waktu itu kepemimpinan kan Sunan Prapen. Sunan Prapen putra dari Sunan Dalem ya kan. Kalau kepemimpinan Giri kan Sunan Giri. Terus Mbah Sunan Giri terus turun ke Mbah Sunan Dalem, terus turun ke Mbah Sedomargi, karena Sedomargi ini menjabat hanya sebentar. Mbah Sedomargi ini hanya menjabat sebentar. Mbah Sedomargi itu kakak dari Mbah Sunan Prapen. Terus baru Mbah Sunan Prapen. Terus Mbah Sunan Prapen ini punya misanan, punya sepupu itu namanya Nyai Ageng Modo. Nah, Nyai Ageng Modo ini yang menurunkan Ronggo Hadi. Nah, Nyai Ageng Modo itu namanya Mbah Sekar Sari. Mbah Sekar Sari atau Mbah Sekar Kedaton kan. Ya, Itu terasa yang- energinya nggak jauh banget yang dari berada sini. Terasa di gitu. Cancing sini kan gitu loh. Makanya dulu Oke. saya berpikir apa makamnya itu nggak jauh dari Mbah Ratu Andong Sari atau satu lokasi. Cuman saya tadi tanya sama juru kunci katanya cuma ada satu. Tapi seingat saya dulu perasaan itu kayak ada 2 atau 3 di dalam itu. Tapi kok saya tanya sama juru kunci katanya cuma ada 1. Nggih. Nah, beliau sama Sunan Prapen, jadi Ronggo Hadi itu sama Sunan Prapen itu keponakan sepupu. Ya, kira-kira pesan dan kenang untuk masyarakat sini terkait tempat ini apa yang perlu disampaikan? Ya, kalau yang ingin saya sampaikan ya supaya tempat-tempat peninggalan yang bersejarah ini bahkan membawa nama Gajah Mada itu ya dipertahankan, dirawat yang baik karena ini sejarah-sejarah bukan hanya nasional, bisa juga internasional kan gitu. Jadi jangan sampai istilahnya kita anak cucu kita itu nggak tahu cerita-cerita sejarah dari Nusantara, sejarah Nusantara. Luar biasa sekali. Itu yang paling penting karena Bangsa yang besar nggih. iya, bangsa yang besar adalah bangsa yang Tidak melupakan sejarah. tidak melupakan sejarah. Luar biasa sekali. Semoga para pemirsa dapat informasi dari tayangan channel Semesta TV pada malam hari ini. Para pemirsa yang terkasih, emang malam hari ini adalah malam istimewa yang kami tayangkan pada kesempatan malam ini. Saya bersama Raden Mas Subo Kastowo ini, beliaunya ini salah satu pelaku spiritual, bukan toh. Tepatnya jenengan nih kampungnya apa, Raden? Dusun nggih. Dusun Damarsi. Sumur Damarsi. Damarsi. Kalau dulu bukan Damarsi tapi Domarsi. Domarsi. Karena di situ ada namanya waduk itu bukan kalau sekarang terkenalnya Waduk Mbowo. Tapi itu sebenarnya kalau tulisan dulu zaman di tempat Belanda jenengan itu ini adalah Waduk Domarsi. Mohon maaf, ngapunten Raden, saya publikasikan jenengan, tak apa-apa. Karena apa? Saya yakin orang yang datang ke jenengan ini orang yang dihadirkan Allah, orang-orang yang tepat, dan jenengan pasti memberikan informasi terbaik untuk orang tersebut. Gak mungkin jenengan mengarahkan yang lain-lain, yang jelas jenengan mengarahkan terkait tentang kesadaran ilahiyah. Silakan kalau kepingin tahu sosok beliaunya sehingga pemirsa dapat tambahan atau pengetahuan ataupun pencerahan terkait kesadaran ilahiyah, monggo bermain di tempatnya Raden Mas Subo Kastowo.
di Damarsi, kampungnya Sido, Desa Sidodowo, Kecamatan Model. Lamongan. Sudah tahu semuanya para mirsa. Gitu nggih Raden. Mohon maaf nggih, ngapunten saya publikasikan karena naluri saya jenengan adalah orang yang tepat dan amanah untuk dijadikan keluh kesah masyarakat yang butuh bantuan dan informasi pencerahan, baik masalah ekonomi, jodoh, dan lain sebagainya. Cukup Raden nggih. Oke para pemirsa yang terkasih, itulah bincang-bincang kami pada kesempatan malam hari ini. Lebih dan kurangnya, semoga kelebihan ini hanya milik Allah, kekurangan kami semoga leluhur di sini. Mohon maaf yang kami semuanya sowan ke sini mungkin ada tutur kata kami yang kurang berkenan, yang salah kami bersama tim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya dan Raden Mas Subokastowo bersama Pak Mardai mohon izin undur diri. Saya melalui kru dan sahabat yang bekerja di channel Semesta TV, mohon maaf segala khilaf dan kata. Saya undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Hum. Salam satu nafas dan salam bahagia tanpa batas. Ketemu dalam waktu dan gelombang yang sama tetap di Semesta TV. Bye bye. Jaya. Teguh berdiri, warisan luhur abadi di hati. Satria Gajah Mada, penjaga Nusantara, jiwa perkasa. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan channel kami Salam Satu Nafas dan Salam Bahagia Tanpa Batas. The Power of Love.